Selamat pagi Pak Denny dan teman-teman sekalian. Saya Michael Patrick Eka Satria dengan NPM 223182. Saya di sini akan mempresentasikan apa yang telah menjadi hasil penelitian saya terhadap pembangunan jemaat, di mana pembangunan jemaat ini melihat dari kondisi dinamika pastoral. Aspek dinamika pastoral inilah yang menjadi tugas kedua di mata kuliah pembangunan jemaat. Nah, apa yang menjadi latar belakang saya dalam memilih Komsos, kategorial Komsos, yang dimana yang bergerak di organisasi gereja. Nah, apa yang menjadi latar belakang juga, kehidupan pastoral itu dimaknai sebagai proses hidup bermasyarakat di dalam umat gerejawi yang mana melibatkan seluruh umat beriman atas dasar aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sebagaimana proses kehidupan akan selalu bertumbuh dan berkembang, dan dari segala hal yang menjadi aspek hidup bermasyarakat. Nah, pembangunan jemaat merupakan aspek penting yang sangat mempengaruhi kehidupan gereja, karena pembangunan jemaat itu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus dalam jemaat beriman serta dinamika atas keterbukaan jemaat dan pemimpinnya memproses lingkungan hidup dengan baik. Pengertian dari pembangunan jemaat dimengerti sebagai intervensi sistematis dan metodis dalam tindak tanduk jemaat beriman setempat. Pembangunan jemaat menolong jemaat beriman lokal untuk dan dengan bertanggung jawab penuh dalam berkembang menuju persekutuan iman yang mengantarai keadilan dan kasih Allah, dan yang terbuka terhadap masalah manusia di masa kini. Sebagaimana komunikasi merupakan fenomena sosial yang kemudian menjadi ilmu secara akademik berdisiplin mandiri dalam masa dewasa ini. Hal ini dianggap penting sehubungan dengan dampak sosial yang menjadi kendala bagi kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan teknologi. Nah, pentingnya komunikasi sosial itu banyak sekali, di mana sebuah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan dalam pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Komunikasi adalah aspek kehidupan yang tidak dapat dihilangkan. Keberadaan komunikasi sosial di dalam sebuah pastoral juga merupakan karya pembangunan gereja Katolik. Nah, seksi komunikasi sosial ini merupakan bidang yang berada di dalam koordinasi bidang pewartaan di gereja yang menyelenggarakan pelayanan pastoral evangelisasi paroki dalam bidang pewartaan, khususnya di dalam media elektronik, cetak, dan media sosial. Namun seringkali yang terjadi di paroki-paroki setempat, Komsos itu dikenal sebagai petugas dokumentasi, publikasi, dan sebagai sarana yang membuat poster dan lain-lain. Nah, saya di sini mencari apa yang menjadi masalah terhadap Komsos ini, di mana Komsos ini juga dipandang sebagai hanya itu tadi, hanya seorang petugas dokumentasi dan lain-lain. Nah, kita perlu menyadari dan kita perlu membangun pemahaman umat gereja atau paroki secara mendalam akan komunikasi sosial ini, sehingga secara aspek pengembangan sosial itu terus ada di dalam pembangunan jemaat. Nah, sebagaimana rumusan masalah itu, apa itu komunikasi sosial dalam sudut pandang gereja, bagaimana program kerja Komsos Paroki Mater Dei, apa saja bentuk kerjasama umat dalam bidang sosial, dan bagaimana peran Komsos Paroki Mater Dei dalam upaya membangun kerjasama umat di bidang sosial. Nah, tujuan penelitian ini
untuk menguraikan komunikasi sosial dalam sudut pandang gereja. Yang kedua, untuk menguraikan program kerja Komsos Paroki Mater Dei, untuk menguraikan berbagai bentuk kerjasama, dan untuk menguraikan peran Komsos Paroki Mater Dei dalam upaya membangun kerjasama umat di bidang sosial. Manfaat dari penelitian ini itu yang pertama, memahami apa yang disebut sebagai komunikasi sosial dalam sudut pandang gereja. Yang kedua, mendalami peran dan tugas sebagai Komsos Paroki Mater Dei dalam membangun umat di bidang sosial. Yang ketiga, membantu membangun keterlibatan umat dalam mendukung Komsos dalam bidang sosial Paroki Mater Dei. Yang keempat, membantu memperbaiki, menjaga, mencapai serta mengembangkan kerjasama antara umat dan Komsos di Paroki Mater Dei. Nah, apa yang menjadi sebuah penelitian saya, di mana tadi terletak pada yang pertama, bagaimana Komsos ini memiliki peran penting dalam pembangunan jemaat, dan apa yang menjadi teori pembangunan jemaat ini adalah merupakan hasil refleksi atas pengetahuan, praktek, dan pengolahan teori yang fundamental ilmiah. Nah, aspek-aspek dasar pembangunan jemaat itu dibentuk menjadi sederhana dalam pengertiannya, norma teologis dan sosial ilmiah. Nah, Komsos ini, apa yang menjadi titik tolak Komsos dalam pembangunan, kita menyadari bahwasanya dalam pandangan gereja itu ada di dokumen Intermirifika. Nah, di situ banyak sekali teori dan pengertian-pengertian serta juga fungsi dan sebagai normanya yang disalurkan di dalam dokumen tersebut, hingga sebagaimana itu menjadi pengaruh besar terhadap komunikasi yang terjadi di paroki. Nah, komunikasi sosial juga merupakan penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan, terutama pada zaman sekarang, karena berkat perkenan Allah, kecerdasan manusia ini menjadi sungguh sangat luar biasa dengan adanya teknologi. Nah, komunikasi sosial ini juga sebagai media, di mana banyaknya media-media yang berkembang di dunia saat ini, dan gereja menyadari bahwa apa yang menjadi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi itu perlu dikembangkan. Lalu beranjak pada program kerja Komsos Paroki Mater Dei. Nah, di sini program kerja Paroki Mater Dei, Komsos Paroki Mater Dei, ada dua aspek yang akan dibangun pada 2024 yang akan datang, di mana aspek itu berawal dari analisa permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang terjadi. Nah, yang pertama ada permasalahan di mana kekurangan operator LCD atau operator sebagaimana kita mengoperasikan LCD pada saat ekaristi seperti live streaming dan lain-lain. Itu perlunya operator, dan apa yang menjadi kendala di mana kekurangan anggota dalam pengoperasian LCD tersebut. Biasanya LCD yang dioperasikan itu mengaitkan terhadap pada pengumuman gereja, atau juga live streaming, atau juga dipakai dengan Zoom. Jadi ketiga hal itu yang dominan pada program kerjanya. Lalu dengan apa yang menjadi permasalahan itu, Komsos Paroki Mater Dei
memiliki rencana untuk meregenerasi anggota Komsos. Lalu Komsos Paroki Mater Dei juga akan membangun channel YouTube, dan itu yang menjadi sarana media komunikasi dan informasi yang akan diberikan, di mana Komsos juga bergerak di dalam publikasi, menginformasikan segala sesuatu yang menjadi kegiatan, pengumuman, dan lain-lain. Itu akan disalurkan di YouTube, channel YouTube-nya. Sebagaimana channel YouTube ini yang akan dikembangkan pada tahun 2024. Dan hal inilah yang sangat penting dibangun oleh Komsos dan dengan umat, dan kerjasama umat. Apa yang menjadi hasil itu, ternyata perkembangan Komsos itu cukup luar biasa, di mana dengan adanya safari lingkungan yang terjadi di paroki, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kategorial dan lain-lain itu terbangun dengan baik, komunikasi yang terbangun, dan kegiatan-kegiatan terpublikasi dengan baik. Dan akhirnya apa yang menjadi kegiatan-kegiatan tersebut itu menjadi proses pembukuan, dan buku yang akan dibuat pada awal Januari 2024 itu adalah buku hasil dari safari lingkungan itu, yang dimana safari lingkungan itu mengaitkan bagaimana kebutuhan umat-umat di paroki Mater Dei, dan itu akan menjadi salah satu buku yang dimana akan dikirimkan kepada keuskupan, bahwasanya inilah kita mengenal bahwa lingkungan di paroki Mater Dei seperti ini. Apa yang menjadi kebutuhan itu ditindaklanjuti dengan adanya buku ini. Media yang digunakan, media yang diciptakan sebagai media cetak itu menjadi sarana Komsos untuk menginformasikan kepada keuskupan dan kepikepan, sebagaimana inilah hasil dari karya Komsos dan umat kategori di paroki Mater Dei. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.